Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dalam renungan harian kita bersama saya Suster Petronella, Guru Karo KSCC. Hari ini, hari Rabu tanggal 6 April 2022, hari biasa pekan kelima masa Prapaskah. Bacaan Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 31 sampai ayat 42. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, ketika saya mengajar di sekolah, kepada siswa-siswi saya beri tugas setiap hari Minggu pergi ke gereja dengan membawa buku tanda mengikuti kebaktian dan menuliskan isi bacaan kitab suci. Hari Senin, semua buku kebaktian dikumpulkan dan diberi nilai. Bagi siswa yang tidak membawa kebaktian, diberi hadiah menuliskan kalimat tertentu di buku 12 lembar penuh, bahkan lebih. Siswa-siswi bersungut-sungut, itu sudah pasti, dengan segala alasan dan komentar. Menanggapi komentar dan sungut-sungut mereka, saya hanya berkata, saat ini mengikuti kebaktian atau misa di hari Minggu mungkin terpaksa karena nilai, tetapi lama-kelamaan akan menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan akan menjadi bagian hidup dan akhirnya menjadi kebutuhan hidup. Sehingga jika tidak ke gereja, ada sesuatu yang kurang. Di sini kita akan mampu menentukan sikap terhadap kehendak Tuhan. Dalam bacaan hari ini, kita mendengar Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Di sini mau dikatakan bahwa kualitas kemuridan terletak pada ketekunan dan kesungguhan untuk tinggal di dalam firman Tuhan dan melakukannya. Hanya dengan ketekunan dan kesungguhan untuk tinggal dalam firman, orang akan sungguh menjadi murid Yesus dan akan mengetahui tentang kebenaran. Apa yang dimaksudkan oleh Yesus dengan kebenaran itu? Kebenaran di sini
intelektual, tapi kebenaran dalam arti pengenalan akan Allah yang sungguh. Yesuslah yang menyatakan kebenaran tentang dirinya dan menyatakan apa yang dikehendakinya dari Allah yang mengutusnya. Yesus juga mengatakan bahwa kebenaran itu memerdekakan. Kemerdekaan bukan dalam arti bebas dari segala belenggu, rintangan, perjuangan, tetapi kemerdekaan untuk bertahan dan setia kepada kehendak Tuhan. Kemerdekaan untuk menentukan sikap terhadap kehendak Tuhan dalam hidup kita. Orang yang merdeka berarti orang yang bebas, orang yang mampu membuat keputusan berhadapan dengan kehendak Tuhan. Misalnya, setiap hari Minggu berani menentukan sikap ke gereja dulu, setelah itu baru mengerjakan pekerjaan yang lain. Berani memutuskan setiap bangun pagi atau sebelum tidur memberi waktu 10 menit mendengarkan renungan kitab suci dari Komisi Kerasulan Kitab Suci kamu. Keberanian kita menentukan sikap akan membuat kita merasa bebas, tidak terbebani, dan hati damai. Sebaliknya, orang yang tidak merdeka adalah orang yang berbuat dosa, hidup terpisah dari Tuhan, yang hidup dalam keraguan-raguan, tidak berani membuat keputusan dalam hidup, gelisah, tidak damai, tertekan, dan seterusnya. Sejenak mari kita melihat pengalaman kita. Apakah kita termasuk orang yang merdeka? Dan apakah kita mau menjadi orang yang merdeka? Untuk menjadi orang merdeka butuh ketekunan dan kesetiaan untuk tetap tinggal dalam firman-Nya dan melakukannya. Butuh keberanian menentukan sikap terhadap kehendak Allah dalam hidup kita, sehingga kita tidak menjadi hamba dosa yang menjadikan hidup kita jauh dari Tuhan dan menutup diri kita kepada firman Tuhan dan rencana Tuhan bagi hidup kita. Maka lewat sabdanya, Tuhan menghendaki kita, pertama, setia mendengarkan sabdanya, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kita. Yang kedua, jadilah murid Kristus yang merdeka dan bebas dari dosa. Tuhan